Bapak Han-han dan Ibu Sasa. Awal pernikahan. Sebagai seorang yang belum mengenal kekristenan, Ibu Sasa melihat daya tarik karakter Bapak Han-han yang dinilai berbeda dari pria lain. Bapak Han-han mengenal Kristus sejak kecil melalui leluhur, kakek nenek. Kekristenan bukan hanya sekedar agama yang diturunkan, Bapak Han-han melaksanakan firman Tuhan yang dikenalnya sejak kecil. Bapak Han-han, kalau saya itu dari kakek, orang tuaku yang sudah Kristen. Otomatis sebagai anaknya saya juga ikut Kristen. Ibu Sasa, pada saat saya mau masuk pernikahan secara Kristen, yang saya lihat itu dari karakter suami terlebih dahulu. Karena karakter Han-han ini sangat berbeda. Karakternya itu baik gak aneh-aneh. Membuat saya tertarik untuk masuk dan terima Yesus. Bapak Han-han, mungkin istriku melihat saya itu istilah gak macam-macam sebagai seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia juga melihat diri saya itu seorang Kristen yang seharusnya. Dan istriku mungkin seperti itu tertarik pada saya. Keteladanan iman Bapak Han-han memberi pengaruh besar bagi Ibu Sasa dalam pernikahan ini. Dari keteladanan Bapak Han-han maka Ibu Sasa memahami konsep kekristenan bahwa di dalam pernikahan Kristen, suami dan istri harus saling mengasihi pasangannya dengan menerima apa adanya. Pernikahan yang saat ini sudah dilalui lebih dari 39 tahun, suami yang sebenarnya berlatar belakang Kristen, awalnya justru tidak begitu aktif dalam pelayanan maupun mendalami firman Tuhan oleh karena fokus mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, Ibu Sasa yang masih baru mengenal kekristenan justru aktif dalam pelayanan dan giat belajar hingga memperoleh gelar S3 di Sekolah Tinggi Teologi. Bapak Han-han, kami lebih fokus ke duniawi dengan arti mencari nafkah. Karena harus menghidupi 3 anak. Jadi harus banting tulang. Sehingga tidak ada pelayanan apa-apapun juga. Ibu Sasa, karena saya ingin mengerti perbedaan GKI dengan karismatik, dan saya juga ingin mengerti tentang Alkitab lebih dalam maka saya masuk kuliah di Sekolah Tinggi Teologi sampai akhirnya saya dapat gelar PhD itu menumbuhkan rohani saya di dalam pernikahan. Karena saya ingin tahu tentang Yesus seperti apa itu loh. Menjalani pernikahan hingga kondisi pernikahan terkini. Bapak Han-han dan Ibu Sasa memahami pernikahan menurut Alkitab sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa diceraikan oleh apapun juga. Bapak Han-han, pernikahan menurut Alkitab. Pernikahan menurut Alkitab ya. Yang saya tahu ya pernikahan merupakan satu hal, 2 menjadi 1, itu. Singkat saja, 2 jadi 1. Itu memang Tuhan izinkan kita manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan. Sudah seharusnya bukan 2 lagi tetapi sudah menjadi 1. Ibu Sasa, menurut saya kalau pernikahan menurut Alkitab adalah yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun keadaannya. Di dalam pernikahan ini Bapak Han-han sebagai kepala rumah tangga dan Ibu Sasa mendampingi suaminya sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki dan perempuan yang bukan lagi 2 tetapi menjadi 1, harus saling menerima satu sama lain apa adanya.
Bagi Bapak Han, membaca Alkitab memberi pengaruh positif untuk saling memahami satu sama lain. Menurut Ibu Sasa, Alkitab berperan sebagai landasan kehidupan. Diawali dengan rasa ingin tahu tentang isi Alkitab, Ibu Sasa membangun kebiasaan membaca Alkitab dan membuat ulasannya. Dengan pendampingan hamba Tuhan, Ibu Sasa belajar mengenal kehendak Tuhan dari apa yang dia baca dari Alkitab. Ibu Sasa, kalau tanya membaca Alkitab, saya awal-awal karena saya ingin tahukan. Saya belajar tentang memberikan ulasan. Awalnya saya belajar dengan Pak JS. Karena PDT, JS mau mendampingi saya untuk membaca Alkitab. Tapi kita harus bisa mengerti maksud Tuhan, gak mudah loh. Iya kan? Saya belajar. Di situ akhirnya saya bisa mengisi ulasan dibantu sama PDT JS. Dan sampai hari ini saya masih memberikan ulasan. Kehidupan rohani Bapak Han dan Ibu Sasa dapat bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa, saat teduh. Metode membaca Alkitab di awalnya memakai Aba, ayo baca Alkitab, kemudian menggunakan BGA, baca gali Alkitab. Menurut Ibu Sasa, pertumbuhan rohani berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Aktif dalam pelayanan adalah salah satu cara untuk mengalami pertumbuhan kehidupan rohani juga. Namun mereka juga sadar untuk memperhatikan pentingnya keseimbangan hidup antara keluarga dan pelayanan. Bapak Han, puji Tuhan juga. Kami berdua istilahnya diberi Tuhan pelayanannya memang beda. Istri majelis di gereja P. Suami majelis di gereja S. Jadi saling melayani di tempat yang sama dan di tempat yang berbeda. Tapi satu sama lain di rumah tangga tidak pernah ribut. Saling mengisi begitu. Jadi untuk membaca dan merenungkan Alkitab pengaruh atau tidak ada pengaruh? Tentu ada pengaruh. Karena pengaruh itulah. Apapun kesibukan berkait dengan pelayanan, kita tidak pernah berbenturan. Dimanapun suami dan istri melayani, apapun yang dilakukan di dalam pelayanan, mereka mengaku tidak pernah mengalami benturan karena pengaruh Alkitab. Alkitab adalah dasar pedoman keluarga ini. Menjadi pasangan yang berkenan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Dua pribadi yang berbeda hidup bersama dalam pernikahan membutuhkan perubahan karakter masing-masing. Perubahan karakter itu dimungkinkan ketika firman Tuhan dihidupi oleh mereka.